Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rifani Putri dari kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Egy Lestari, kelas 12 MIPA 1 dari Man Insan Cendekia Sorong, dari kelompok 9. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang menentukan nilai maksimum, minimum, dan titik belok dalam turunan fungsi trigonometri di bawah ajaran Bapak La Azlan SPD. Nah, apa itu fungsi trigonometri? Adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkatan perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin X, cos X, dan tan X. Fungsi sin X turunannya adalah cos X. Fungsi cos X turunannya adalah min sin X, dan fungsi tan X turunannya adalah sekan kuadrat X. Berikutnya adalah apa itu nilai maksimum, minimum, dan titik belok dalam fungsi trigonometri? Dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, perlu diketahui mengenai nilai stasioner. Titik stasioner dapat dinyatakan sebagai berikut. Titik di mana fungsi berhenti, naik atau turun yang membuat turunan fungsi pertama sama dengan 0. Dari titik stasioner barulah kita dapat menentukan titik maksimum, minimum, dan titik belok. Nilai fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar. Sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval yang tertutup. Sementara itu, sebuah titik dikatakan dengan titik belok jika sebelah kiri titik tersebut cekung ke atas, sedangkan sebelah kanannya cekung ke bawah, dan sebaliknya. Jenis-jenis dari titik stasioner yang sudah kita temukan dan dapat diselidiki dari naik turunnya grafik fungsi berikut. Yang berikutnya adalah titik belok dapat diselidiki dengan turunan kedua A, F dalam kurung A adalah calon titik belok kawasan F turunan dari A sama dengan 0, atau F turunan pertama A tidak ada. Hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa titik A, F dalam kurung A adalah titik belok, yaitu yang pertama, F turunan kedua dari A adalah 0. F turunan kedua dari X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, dan F turunan kedua X lebih dari 0 adalah X lebih dari 0. Atau F turunan kedua X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, dan F turunan kedua X kurang dari 0 untuk X lebih dari 0. Kita masuk pada subbab materi yang ketiga, yakni contoh soal. Jadi akan ada pembahasan soal terkait materi nilai maksimum, minimum, dan titik belok. Perhatikan soal berikut. Nomor 1. Nilai minimum dari fx sama dengan 2 sin x dikurang pi per 3 ditambah 1 sama dengan, mari perhatikan opsen-opsennya. Kita masuk pada pembahasan soal. Nah, nilai minimum dari fx sama dengan 2 sin dikali x dikurang pi per 3 ditambah 1 akan tercapai ketika sin x dikurang pi per 3 bernilai sekecil-kecilnya. Untuk itu, sin x dikurang pi per 3 sama dengan min 1.
Selanjutnya kita substitusikan f min x sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh jawabannya di opsi C, yakni min 1. Soal nomor 1 telah kita pecahkan. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nilai maksimum dari fx sama dengan 2 dikurang 5 sin pi x per 6, di mana x lebih besar atau sama dengan min 5 dan x lebih kecil atau sama dengan 1, mempunyai nilai maksimum P di titik x sama dengan Q. Nilai P ditambah Q sama dengan, perhatikan opsen-opsennya sebelum kita masuk ke pembahasan soal. Kita masuk pada pembahasan soal nomor 2. Agar fx sama dengan 2 dikurang 5 sin pi x per 6, maka nilai sinnya haruslah sekecil mungkin. Sama seperti di pembahasan soal nomor 1, nilai minimum sinus adalah min 1. Sehingga sin pi x per 6 sama dengan min 1. Min 1 itu sama dengan sin 3pi per 2. Sehingga sin pi x per 6 sama dengan sin 3pi per 2. Sinnya sama-sama kita coret. Lalu kita memperoleh x sama dengan 9. X sama dengan 9 ini tidak memenuhi karena berada di luar interval. Ingat di contoh soal tadi, x haruslah lebih besar atau sama dengan min 5 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Sehingga di kasus lain, sin pi x per 6 sama dengan min 1. Min 1 bisa saja min sin pi per 2. Sehingga sin pi x per 6 sama dengan min sin pi per 2. Sinnya sama-sama kita coret. Pi x per 6 sama dengan min pi per 2. Pi x sama dengan min 3pi. Pi-nya sama-sama kita coret sehingga diperoleh x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 memenuhi interval yang diberikan. Sehingga min 3 sama dengan Q. Selanjutnya nilai maksimum fx kita substitusikan. F min 3 sama dengan 2 dikurang 5 sin pi per min 3 sama dengan 2 dikurang 5 kali min 1 sama dengan 7. Jadi nilai P ditambah Q sama dengan 7 ditambah min 3 sama dengan 4. Kita memperoleh jawabannya di opsi D, yakni 4. Soal nomor 2 telah kita pecahkan. Lanjut ke soal nomor 3. Titik belok fungsi Y sama dengan sin X ditambah cos X pada interval 0,180 adalah. Kita masuk pada pembahasannya. Untuk titik belok, dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama saja dengan cos X dikurang sin X sama dengan 0. Kita pindahkan cos X sama dengan sin X. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 45 derajat. Di mana sin 45 derajat sama saja dengan cos 45 derajat. Selanjutnya, Y sama dengan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat, yakni setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Sehingga koordinatnya adalah 45 derajat, akar 2. 45 derajat itu sama saja dengan pi per 4. Sehingga kita peroleh titik beloknya adalah pi per 4, akar 2. Kita masuk pada subbab materi keempat, yakni latihan soal. Latihan soal berisi uji kemampuan diri untuk mengetes kemampuan materi yang telah diberikan. Latihan soal. Nomor 1. Tentukan periode, nilai maksimum, dan nilai minimum fungsi trigonometri berikut. A. Fx sama dengan 2 sin 3x. B. Fx sama dengan min 3 cos 2x. C. Fx sama dengan 4 tan sepertiga x. Kita langsung ke pembahasannya ya.
Nomor 1. Jawaban A. Bentuk umum fungsi sinus tersebut adalah fx sama dengan A sin kx. Oleh karena fungsi fx sama dengan 2 sin 3x, maka A sama dengan 2 dan K sama dengan 3. Perhatikan cara memperoleh periode, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Periode sama dengan 360 derajat dibagi K. 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya, nilai maksimum dari sinus adalah A. Jadi A-nya sama dengan 2. Sementara nilai minimumnya sama dengan min A. Sehingga nilai minimumnya adalah min 2. Bagaimana? Sudah paham bukan? Kita lanjut ke jawaban yang B. Nah, bentuk umum fungsi kosinus adalah fx sama dengan A dikali cos kx. Oleh karena fungsinya fx sama dengan min 3 cos 2x, maka A sama dengan min 3 dan K sama dengan 2. Selanjutnya, kita peroleh periodenya sama dengan 360 derajat dibagi K. 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Cara memperoleh periode antara sinus dan kosinus tetap sama. Sementara nilai maksimumnya sama dengan min A. Min A berarti min dikali min 3 sama dengan 3. Sementara nilai minimumnya merupakan kebalikan dari nilai maksimum, yakni A. A-nya sama dengan min 3. Kita masuk pada jawaban C. Nah, bentuk umum fungsi tangen adalah fx sama dengan A dikali tan kx. Oleh karena fungsi fx sama dengan 4 tan sepertiga x, maka A-nya 4 dan K-nya sama dengan sepertiga. Perhatikan cara memperoleh periode pada fungsi tangen. Periode sama dengan 180 derajat dibagi K. Periode sama dengan 180 derajat dibagi sepertiga, sehingga kita peroleh periodenya sama dengan 540 derajat. Nilai maksimumnya adalah tak terhingga dan nilai minimumnya adalah minus tak terhingga. Catatan, fungsi tangen itu tidak memiliki amplitudo, sehingga nilai maksimum dan minimumnya juga tak hingga atau negatif tak hingga. Bagaimana? Sudah dipahami bukan? Kita kembali lagi pada latihan soal. Nomor 2. Tentukan titik balik fungsi trigonometri berikut. A. Fx sama dengan cos x, di mana x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan x lebih kecil dari atau sama dengan 2pi. B. Fx sama dengan sin 2x ditambah 1, di mana x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan x lebih kecil dari atau sama dengan pi. C. Fx sama dengan sin x dikurang cos x, di mana x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan x lebih kecil dari atau sama dengan 2pi. Kita masuk pada jawaban B. Nah, fx sama dengan sin 2x ditambah 1, turunan pertama fx sama dengan 2 cos 2x, dan turunan kedua fx sama dengan min 4 sin 2x. Cara ini sama saja dengan cara yang ada di jawaban A, di mana untuk memperoleh titik belok, maka turunan kedua fx haruslah sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x sama dengan 0. Di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama, 2x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Dan jika k sama dengan 1, maka x sama dengan 180 derajat. Dalam hal ini, 180 derajat tidak memenuhi. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, 2x sama dengan 180 dikurang 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 90 derajat. Dan jika k sama dengan 1, maka x sama dengan 270 derajat. Dalam hal ini 270 derajat tidak memenuhi,
sehingga X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat dan Y sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh titik beloknya adalah pi per 2,1 dan 0,1. Kita masuk pada jawaban C. Fx sama dengan sin X dikurang cos X. Turunan pertama Fx sama dengan cos X ditambah sin X. Turunan kedua dari Fx sama dengan min sin X ditambah cos X. Sama seperti jawaban sebelumnya, untuk memperoleh titik belok, maka turunan kedua Fx haruslah sama dengan 0. Sehingga diperoleh sin X sama dengan sin 90 dikurang 0 atau cos X sama dengan cos 90 dikurang 0. X sama dengan 90 dikurang X, 2X sama dengan 90 derajat. Di sini kita menggunakan dua cara juga. Jadi 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 45 ditambah K dikali 180. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat. Dan jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 225 derajat. Kita masuk pada cara yang kedua, yakni 2X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi kita bisa perhatikan selanjutnya akan sama saja dengan cara yang pertama. Sehingga X sama dengan 45 derajat, maka Y sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 sama dengan 0. X 225 derajat, maka Y-nya sama dengan min setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik beloknya, yakni pi per 4,0 dan 5 pi per 4,0. Saya, mewakili kelompok 9, mengucapkan terima kasih. Jika ada yang punya pertanyaan, silakan kirim di email yang tertera. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.